Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, Tati Heru Cahyono, melakukan sidak proyek pengerjaan pedestrian di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nganjuk. Agenda sidak ini digelar setelah Ketua DPRD mendapat laporan dari warga terdampak pembangunan. Sejumlah warga mengeluh tidak mendapat fasilitas akses keluar masuk kendaraan roda 4 ke dalam garasi rumah. Setelah mendengarkan keluhan warga terdampak, Ketua DPRD langsung mempertemukan warga dengan pelaksana proyek untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yohanes Indra Wijaya, salah satu warga terdampak, menjelaskan selama hampir 1 bulan ia merasakan dampak proyek pedestrian pemerintah tersebut. Sebab akses jalan untuk keluar masuk kendaraan dalam garasi rumahnya terhalang oleh proyek. Karena tidak mendapatkan akses jalan, ia pun terpaksa menitipkan kendaraan roda 4-nya di rumah warga. Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak ingin mengganggu proses pembangunan pedestrian tersebut. Ia hanya meminta kepada pelaksana proyek untuk membuatkan akses jalan keluar masuk garasi mobilnya. Dulu saya ketemu teman saya, dia bilang sudah ada rapat 3 kali, tapi cuma perwakilan. Itu masyarakat apa? Rapat tentang trotoar ini sama pemborong. Ya ada anggota DPRD-nya katanya loh ya. Tapi saya tidak dikasih tahu dan teman-teman ini banyak yang tidak tahu. Jadi kalau ke saya teman-teman ini ya ini kayak seperti ini mangkrak. Kalau permintaan Bapak inginnya seperti apa? Permintaan saya ya kita nggak ganggu proyek ya. Proyek kelihatan baik, masyarakat bisa sesuai dengan keadaan yang tempo hari. Kalau ini tidak sesuai dengan keadaan tempo hari mobil saya bisa dipelengseng, bisa keluar. Nah ini saya sudah berusaha, katanya suruh kasih besi. Setelah keluar masuk diangkat. Nah mobil bayar bisa. Nanti kalau hujan kan licin. Tuh, yang sudah ada istana tembus akhirnya yaitu. Untuk sementara mobil Bapak ditaruh di mana? Kan ini masih proyek. Iya, saya titipkan. Jadi tidak bisa keluar masuk, padahal setiap hari saya mesti keluar masuk. Jadi tidak bisa keluar masuk. Dititipnya di mana? Dititipkan teman saya titipkan teman saya. Jadi kalau butuh ya saya ambil. Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk, Tati Heru Cahyono, menjelaskan kejadian ini hanya miskomunikasi antara warga terdampak dan pelaksana proyek. Pihaknya berharap setelah adanya pertemuan warga dan tim pelaksana proyek, permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Pihaknya juga meminta kepada pihak rekanan agar tetap memberi akses atau membuka jalan di lokasi proyek supaya aktivitas perekonomian warga tetap berjalan. Ini tadi memang ada informasi dari warga yang terdampak dalam pembangunan di Ayani. Sehingga memang ini ya sebenarnya tidak ada masalah secara teknis, tapi miskomunikasi saja. Jika ini kan bagian warga, kalau memang dibangun sesuai dengan awal seperti ini kan warga sekitar masyarakat ini yang terdampak. Contoh ini tadi kan tidak bisa memasukkan mobil di garasi, sehingga mereka menelpon kepada kita sebenarnya kemarin, tapi saya kemarin ada kegiatan luar kota, hari ini saya berjalan dan alhamdulillah ini kan sudah clear. Dan kami meminta kepada pengawas nanti kalau ada aduan keluar supaya itu diselesaikan internal saja, tidak perlu menelpon kepada kita ataupun pada Pak Bupati, Wakil Bupati, sehingga ini kan masalah-masalah teknis yang tidak akan mengganggu nilai estetikanya maupun nilai teknisnya. Sehingga dari hal semacam ini ke depan pelaksana sudah saya kasih itu supaya diselesaikan internal, nggak perlu dibawa kemana-mana. Ini kan hanya permasalahan kecil sebenarnya. Ini pekerjaan apa tuh? Pedestrian. Oh, pedestrian di Ayani, kontrak nilai sekitar 8 miliar. Mudah-mudahan ini nanti selesai tepat waktu karena proses lelang ini kan juga agak molor. Dan tadi sesuai hasil laporan dari pelaksana, dia meyakini
23 Desember ini selesai sesuai dengan kontrak. DPRD berharap proyek pendestrian Jalan Ayani senilai 8 miliar tersebut dapat selesai tepat waktu yang ditargetkan selesai pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 ini. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.